Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia yang sudah kangen dengan film horor yang mengerikan? Kalem, tak bosan Sakahayang ucapkan selamat bagi kalian yang masih istiqomah menjalankan puasa dengan sepenuh hati. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan dan diberi ganjaran yang begitu luar biasa. Oke lah, kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film berjudul The Woman in Black 2012. Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan, sampai pengen bakso di Sangguan pada tengah hari. Lapar kuat. Yang bakso di Sangguan. Mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. My God, film baru dimulai udah gini. Kira-kira apa yang sebenarnya telah terjadi? Kemudian scene beralih pada seorang bapak muda yang mirip Harry Potter bernama Arthur, di mana ia merupakan seorang duda setelah istrinya yang bernama Stella meninggoy ketika melahirkan. Dan meski 6 tahun telah berlalu, Arthur yang setia selalu merasakan kehadiran istrinya meski ia tahu semua itu hanyalah halus semata. Hingga sesaat kemudian, Arthur yang mendengar putranya memanggil bergegas membereskan barang bawaannya untuk segera pergi kerja. You didn't look at it properly. That's Nanny. That's Mommy. Sesaat kemudian, putra tunggalnya yang bernama Joseph mengungkapkan jika ia ingin sekali ikut bersama Arthur, terlebih selama ini ia selalu tinggal bersama pengasuhnya yang bernama Jessica. Mendengar hal itu, Arthur berusaha membujuk putranya untuk bersabar sampai hari Jumat, di mana hari Jumat nanti ia boleh menyusul bersama bibi Jessica. Yes, we've got the train tickets. And you know all the times? Yes, go. We'll be fine. We'll see you. Sesampainya di kantor, ketua LBH bernama Ben menugaskan Arthur untuk menyurvei sebuah rumah terpencil di tengah rawa bernama Ilmars, di mana rumah itu sudah dihibahkan oleh pemilik sebelumnya kepada negara karena si pemilik tidak mempunyai keturunan. Ben pun meminta Arthur untuk mencari berkas-berkas penting di rumah itu. Di tengah perjalanan, Arthur yang termenung kembali teringat pada hari kelahiran putranya, di mana ketika itu Arthur yang merasa bahagia setelah mendapatkan anak laki-laki seketika syok saat diberitahu Paraji jika Stella tak bisa diselamatkan. Saat Arthur terbangun, ia pun disapa seorang saudagar kaya bernama Sam. Di tengah basa-basi, Sam yang mengetahui Arthur akan menyurvei rumah angker langsung memperingatkannya untuk tidak gegabah. Terlebih di rumah itu sering terjadi sesuatu yang di luar nurul. Namun Arthur yang tidak percaya tahayul hanya berkata jika dirinya cuma ingin menjalankan tugas. Sebelum masuk ke penginapan, Sam memberikan kartu namanya untuk berjaga-jaga jikalau Arthur butuh sesuatu. Hingga saat Arthur akan menyewa kamar, Roger berkata jika seluruh kamar di tempat ini sudah penuh. Namun karena di luar hujan begitu lebat, Roger yang merasa iba meminta istrinya untuk mengantarkan Arthur ke kamar bekas mendiang putrinya yang telah lama dikosongkan. Rupanya kamar ini merupakan bekas TKP diskon umur yang dilakukan oleh 3 putri Roger di awal film tadi. Hingga sesaat kemudian, Arthur yang kelelahan bersiap untuk molor. Di keesokan harinya, Arthur terpaksa harus menyewa delman dengan harga yang cukup mahal. Terlebih warga di sini tidak ada yang berani untuk pergi ke wilayah rumah angker itu.
Sesampainya di tempat tujuan yang berada di area pasang surut rawa, Arthur meminta si kusir untuk menjemputnya di jam 3 sore. Namun Atep mengungkapkan jika ia akan kembali menjemput sekitar jam 5 sore setelah air pasang yang selalu menggenangi wilayah ini surut. Di dalam rumah yang terlihat mengerikan namun tetap antik, Arthur bergegas mencari oncor untuk menerangi rumah yang poek. Apakah kalian menyadarinya? Sosok wanita bergaun hitam terlihat mengintai kedatangan Arthur. Selang beberapa saat, Arthur mulai mencari berkas penting yang bosnya perintahkan, karena tanpa dokumen itu, rumah ini belum bisa resmi menjadi hak milik negara. Singkat waktu, air pasang terlihat mulai naik dan menggenangi akses jalan ke tempat ini. Kembali pada Arthur, di tengah pencarian dokumen, ia malah menemukan akta kematian milik seorang bocil berusia 7 tahun bernama Nathan, di mana menurut keterangan, Nathan yang tenggelam di rawa masih belum ditemukan sampai saat ini. Di tengah keheranan, tiba-tiba Arthur mendengar suara bocah berlari di lantai 2. Seekor gagak Itachi hampir saja membuatnya jantungan. Kemudian Arthur yang mengecek keadaan langsung merasa lega saat air rawa mulai surut. Akan tetapi seketika ia pun heran saat melihat penampakan wanita bergaun hitam ngejogrok di area makam. Lah kok hilang? Namun karena gak kepoh gak horor, seperti biasa Arthur berniat mencari kemana wanita itu pergi. Halo? Di tengah pencarian, Arthur pun heran saat mendengar suara jeritan kuda dan para penumpang delman dari arah rawa. Cukup aneh. Arthur seolah melihat kejadian ketika si bocil Nathan tewas tenggelam di dalam rawa. Hingga saat Atep datang, mereka pun bergegas pulang sebelum jalanan tergenang air pasang lagi. Setibanya di desa, Arthur melaporkan yang ia lihat pada Sheriff Mark, di mana ia sempat melihat sebuah keluarga yang terguling ke area rawa hingga membuat putra mereka kelelep dalam lumpur. Tak cuma itu, Arthur sempat melihat sosok wanita bergaun hitam yang menempati rumah itu. Mendengar hal itu, Sheriff Mark langsung panik, terlebih ia menyadari sesuatu yang buruk akan kembali terjadi di desanya. Dan baru saja ngomong, si bocil Adam dan Nunu terlihat panik saat berusaha menyelamatkan Victoria yang tiba-tiba nekat menenggak pertamak blending hingga keracunan. Malang sekali, si bocil Victoria pun tak bisa diselamatkan. Sesaat kemudian, para orang tua mulai was-was dan berusaha menjaga keselamatan anak-anaknya. Sepulangnya ke penginapan, Mary yang menjamu Arthur dengan minuman cap orang utan memintanya untuk berhenti mencari tahu tentang misteri rumah angker itu. Apalagi Arthur memiliki seorang putra, ia pun tidak ingin nasib yang menimpa ketiga putrinya harus dialami oleh anak Arthur. Akan tetapi, Arthur yang menganggap hal itu hanyalah kebetulan semata, tetap bersikeras untuk menuntaskan tugasnya.
Di sore harinya, Arthur menghampiri Sam yang sedang nyekar di depan makam mendiang putranya. Hingga setelah menceritakan insiden naas yang menimpa putranya, Sam meminta Arthur untuk tidak membicarakan rumah angker itu ketika makan malam nanti. Terlebih istrinya masih mengidap trauma hebat atas kematian putranya. Singkat waktu, setibanya di rumah Sam yang begitu mewah, sang istri bernama Sophie langsung menyambut kedatangan Arthur yang akan nebeng makan di rumahnya. Di saat itu pula, Arthur pun kaget saat melihat tingkah Sophie yang seperti ODGJ, di mana ia memperlakukan dua acu piaraannya seperti seorang anak. Hingga di tengah hangatnya makan malam, Sophie mengungkapkan jika wajah Arthur membuatnya teringat pada almarhum putranya yang bernama Nicholas, di mana Nicholas meninggoy secara tidak wajar belasan tahun lalu. Ia pun yakin jika Nicholas masih hidup, putranya akan seumuran dengan Arthur. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba sontak Arthur pun syok saat Sophie tiba-tiba mengalami kerasukan dan seolah menggambar sesuatu. Singkat waktu setelah Sophie ditenangkan, ia yang penasaran bergegas mengecek gambar yang Sophie buat ketika kerasukan. Sontak Arthur merasa ngeri saat melihat gambar sosok yang sedang bergelayutan. Di keesokan harinya, Arthur diantar oleh Sam menuju rumah angker agar bisa secepatnya menuntaskan tugas yang ia kerjakan. This will keep you going. Namun sebelum Arthur pergi, Sam menitipkan acu piaraannya untuk menemani Arthur yang ingin nekat menginap di rumah ini. Setelah membuat sedikit penerangan, Arthur memutuskan untuk melakukan pencarian di kamar Nathan terlebih dulu. Melihat bayangan bocil di kamar mandi, Arthur yang penasaran bergegas mengeceknya. Namun setelah mengecek WC, ia hanya menemukan peralatan WC yang terlihat buluk dan penuh dengan kerak T4i. Sesaat kemudian, Arthur mulai menyalakan perapian untuk menghangatkan ruangan. My God! Sontak Arthur pun kaget saat melihat sosok pucat mengintip di balik komedi putar. Namun meskipun begitu, Arthur berusaha berpikir logis dengan menganggap dirinya hanya kecapean saja. Singkat waktu ketika air pasang mulai naik, Arthur kembali mencari dokumen yang diminta oleh bosnya. Namun di saat itu pula, si Acu terlihat menggonggong ke arah luar. Dirasa ada sesuatu, Arthur pun mengajak si Acu untuk mengecek sekitaran rumah ini. Setelah jauh berjalan ceker, Arthur menemukan tugu peringatan untuk Nathan yang sampai saat ini jasadnya belum ditemukan. Tak cuma itu, ia pun menemukan kuburan seorang wanita bernama Janet. Melihat wanita bergaun hitam mengintip di kamar, Arthur yang pemberani malah ingin mengeceknya. Saat Arthur tak menemukan sosok yang ia cari, ia pun malah menemukan kotak penyimpanan yang berisi banyak surat yang dibuat oleh mendiang Janet. Singkat waktu, Arthur pun merasa iba saat ia membaca surat yang Janet buat. Dalam surat itu tertulis, Janet merasa murka dan kecewa pada kakaknya yang bernama Alice, di mana Alice telah tega merebut paksa Nathan dari hidupnya. Tak cuman itu, Janet pun mengutuk Alice dan suaminya yang tak bisa menyelamatkan Nathan.
Saat kereta kuda mereka malah mubui ke rawa. Apalagi mereka yang tak bisa memakamkan Nathan secara layak, hanya menancapkan salib di tengah rawa tempat Nathan tenggelam. Setelah membaca surat tersebut, Arthur menemukan surat kematian milik Janet yang malah mendiskon umur di kamarnya. Rupanya, Janet yang terzolimi kini menjadi setan marakayangan hingga meneror warga dengan cara mengutuk anak-anak mereka, supaya para warga merasakan penderitaan kehilangan anak sama seperti dirinya. Sungguh jurig yang egois, malah nyerang anak warga. Aneh aing mah. Hingga setelah mengetahui rahasia kelam tempat ini, Arthur yang kelelahan terlihat kepoloran. Namun sesaat kemudian keanehan mulai terjadi. Melihat goresan aneh di foto Alice dan Charles, Arthur pun menyadari sesuatu telah terjadi. Lantas sambil membawa kampak, Arthur yang mendengar suara gedebruk aneh bergegas pergi ke loteng. Di tengah keanehan yang terjadi, Arthur yang tak percaya tahayul berusaha mencari sosok itu. Di saat itu pula, Arthur yang melihat wallpaper terkelupas langsung mengeceknya. Sontak Arthur pun kaget saat melihat pesan kutukan yang dibuat Janet sebelum kematiannya. Lantas, Arthur yang kini nge-cosplay menjadi geng kampak berniat menyisir setiap penjuru rumah. Di tengah keanehan yang semakin menjadi, Arthur yang mendengar gonggongan langsung beranjak menghampiri si Acu. Melihat banyaknya hantu bocil korban kutukan Janet, Arthur yang mulai ketakutan bergegas kembali ke dalam rumah. Namun seketika Arthur pun panik saat melihat jejak lumpur yang mengarah ke loteng. Setelah melihat prosesi Janet mendiskon umur, ia yang panik berusaha menyalakan lilin. Sontak Arthur pun kaget saat melihat bebenguk Nathan yang seperti bocil mubui di sawah. Betapa leganya Arthur saat Sam datang menjemput di pagi buta. Di tengah perjalanan pulang, Arthur menceritakan pengalaman uji nyali yang ia lakukan semalaman, di mana ia sempat bertemu dengan arwah Janet yang mendiskon umur, juga arwah-arwah para bocil yang menjadi korban kutukan Janet marakayangan di sekitaran rumah itu. Hingga setibanya di desa, mereka pun panik saat melihat para warga sedang berusaha memadamkan kebakaran yang terjadi di salah satu rumah warga. Terlebih di dalam, seorang anak bernama Lucy masih terjebak di dalam basement. Bagaikan damkar yang heroik, Arthur pun nekat menerobos api untuk menyelamatkan Lucy. Melihat Lucy yang terjebak di tengah kobaran api, Arthur meminta Lucy untuk mengikuti arahannya. Namun ternyata Lucy sudah terpengaruh kutukan jurig Janet yang jahanam.
Sungguh bangke, lagi-lagi arwah Janet merenggut salah satu anak warga. Singkat cerita, Arthur yang berusaha mematahkan kutukan Janet terlihat menghampiri Sophie yang sedang nyekar di makam Nicholas, di mana kali ini Arthur menanyakan bagaimana kutukan Janet ini merenggut nyawa korbannya. Hingga di tengah keheranan, tiba-tiba saja Sophie kembali kerasukan arwah Nicholas. Ia pun berkata, jika arwah Janet yang jahanam selalu menghasut para korban bocil untuk melakukan diskon umur. She makes us, she takes us. Setelah mengatakan hal itu, Sophie yang kerasukan kembali menggambar sesuatu untuk memperingatkan Arthur. Sontak Arthur pun panik saat melihat gambar yang Sophie buat, seolah menggambarkan mara bahaya yang akan menimpa putranya di stasiun kereta. Sesaat kemudian, Arthur yang tak ingin hal buruk terjadi pada putranya mengajak Sam untuk mencari keberadaan jasad Nathan di dalam rawa. Terlebih ia yakin jika hal itu merupakan satu-satunya untuk mengakhiri teror Janet. Di malam harinya, Arthur berniat untuk menyelam ke dalam lumpur. Ia pun yakin jika jasad Nathan masih berada di bawah salib ini. Dan dengan bantuan Sam yang akan menarik tubuh Arthur menggunakan mobil. Hingga setelah beberapa saat menyelam, Sam pun panik karena Arthur tak kunjung kembali ke permukaan. Melihat Arthur berhasil menemukan jasad Nathan, Sam meminta Arthur untuk segera keluar dari rawa. Akhirnya, meski harus kuyumut lumpur, namun Arthur berhasil mendapatkan jasad anaknya Janet. Singkat waktu setelah Arthur membersihkan diri, ia pun langsung melakukan upacara pemanggilan supaya Janet melihat keberadaan putranya. Sementara itu, Sam yang sedang sendirian tiba-tiba melihat keberadaan putranya di ujung lorong. Rupanya, itu semua merupakan cara Janet untuk memisahkan Sam dengan Arthur. Kembali pada upacara yang Arthur lakukan. Saat sosok Janet menampakkan diri, kengerian kembali terjadi. Dirasa rencananya berhasil menenangkan Janet, Arthur mengajak Sam untuk memakamkan Nathan ke dalam kuburan Janet. Sungguh baik hati. Setelah memakamkan Nathan ke dalam kuburan Janet, Arthur dan Sam merasa jika teror dan kutukan ini telah berakhir. Lantas, mereka pun langsung pergi ke stasiun untuk menjemput Joseph dan Jessica.
Sehingga cerita, Arthur terlihat bahagia saat menyambut kedatangan Jessica dan Joseph. Kemudian, setelah mengenalkan Joseph dan Jessica pada Sam, Arthur meminta Jessica untuk membeli tiket pulang. Hingga sesaat kemudian, Arthur yang berpamitan pun berterima kasih pada kebaikan Sam yang selalu membantunya dalam segala hal. Namun di tengah kebahagiaan, tiba-tiba sesuatu terjadi. My God, dasar setan mama goblok. Meski telah ditolong untuk memakamkan jasad Nathan secara layak, Arthur si ayah bertanggung jawab pun harus tewas saat berusaha menyelamatkan putranya. Dan kini, Arthur bersama putranya yang sudah berada di alam lain mendapat ganjaran dari kebaikannya, yaitu dengan kembali dipertemukan dengan arwah Stella. Hingga mereka pun kembali hidup berkeluarga di alam lain. Kemudian scene beralih pada setan mama goblok yang sok serem. Wait. Bagaimana meresahkan sekali bukan? Depresi akut yang Janet alami setelah kematian putranya membuat Janet yang kurang iman nekat melakukan diskon umur. Dan tolilnya, si Janet malah meneror warga desa dengan merenggut nyawa setiap anak yang tak bersalah hanya untuk memuaskan hasratnya yang ingin membuat warga desa merasakan penderitaannya. Hingga di akhir cerita, Arthur yang telah berusaha menolong pun turut menjadi korban bersama putranya. Emang bangke nih setan, gak tahu diri, gak tahu malu, dan gak tahu terima kasih. IMDb untuk film ini adalah 6,4 dan menurut Sakahayang cocok saja dengan nilai segitu. Tapi jangan salah, film ini ada sequel keduanya yang akan dibahas oleh Sakahayang. Mungkin segini saja review dan pembahasan The Woman in Black Bangsat 2012. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.